suatu hari saya pergi ke New York, di Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Pada saat saya masuk, salaman dengan Duta Besar Indonesia yang ada di sana. Ternyata di samping Duta Besar itu tiba-tiba bilang, ini Ustadz saya, Pak Duta Besar. Jadi luar biasa. Ternyata di situ ada Mas Rizal Purnama yang jadi first secretary Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Seperti biasanya, Mari TV sebagai host hanya satu orang. Kali ini, Mari TV dengan format dua host, yaitu sahabat saya, Saputra, yang menetap di Singapura. Assalamualaikum, Pak Saputra. Waalaikumsalam, Pak Andi. Ya, kali ini kita berbincang dengan Kiai Anas Tahir. Salah satu figur sentral di Pondok Pesantren As-Siddiqah selama kita mondok ini, Kiai Anas Tahir ini adalah boleh dibilang the number 2 person in the As-Siddiqah Islamic College ya, because ketika Abah sibuk dulu di luar, Abah Kiai Nur itu selalu sibuk di luar, dan de facto Kiai Anas ini adalah pimpinan harian di Pondok Pesantren As-Siddiqah. Ini suatu kehormatan besar buat Mari TV, kedatangan Kiai Anas. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Kiai Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kiai Anas meluangkan waktunya. Kita tahu Kiai ini sibuk sekali. Namun Mari TV ini kita mencoba membuat suatu wadah untuk kolaborasi antara alumni As-Siddiqah berupa Mari TV channel ini di YouTube, dan suatu kehormatan besar. Seperti saya tadi utarakan ya ini, Yai kan nih dulu waktu kita mondok de facto adalah number 2 person di pondok waktu Abah itu sibuk sekali di luar. Kalau bisa direfleksi sedikit 16 tahun pengabdian Yai Anas di pondok itu, bisa diceritakan atau di-share nggak kepada para alumni mungkin kejadian-kejadian istimewa atau untold story behind the scene yang ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa besar yang juga berhubungan dengan Abah Kiai Nur dan pondok pesantren secara umum. Monggo, Yai. Oke, terima kasih Mas Andi dan Mas Saputra kita yang Singapura, Mas Chandra. Pertama saya merasa kurang nyaman dipanggil Kiai. Jadi ayah saya memang Kiai, kakek saya Kiai, buyut saya Kiai. Tapi karena mereka hari-hari jadi pengasuh pesantren, ngadepin para santri. Nah, saya itu nggak ngadepin pesantren. Jadi rasanya kok terlalu berat kalau dipanggil Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini menghabiskan lebih dari sepertiga usia saya di As-Siddiqah. Jadi kalau tadi disebutkan 16 tahun itu formalnya. Tapi kira-kira saya 20 tahunan. Jadi As-Siddiqah itu memang berdiri dari tahun 1984. Hanya dengan satu orang santri. Pertama kali di As-Siddiqah itu masih sebagian besar tanah As-Siddiqah itu masih rawa. Hanya ada musola kecil, dan hari-hari ada ternak kerbau di situ. Ada puluhan kerbau, nggak tahu milik orang Betawi. Yang terkesan saya dimulai dari seorang santri dan Kiai Nur ngajar dengan serius. Jadi setelah saya renungkan hari ini, ternyata inilah yang menghantarkan As-Siddiqah sampai menjadi seperti ini. Karena Yai Nur sama seriusnya ngurus satu santri dengan 1000 santri. Dari satu santri yang diurus secara serius, itu bisa menjadi 2 santri. Kemudian jadi 10 santri, 100 santri, lalu sekarang jadi ribuan santri. Ini yang saya kenang dari As-Siddiqah. Jadi konsistensi itu penting sekali ya. Kalau dibilang waktu dulu satu santri saja sudah konsisten dan tetap konsisten bersungguh-sungguh mendidik ke ribuan santri. Bisa di-share nggak cerita-cerita yang mungkin berkesan selama Kiai Anas mengabdi di pondok?
selain yang telah diceritakan tadi? Jadi As-Siddiqiyah ini saya melihat sebagai gabungan dari pesantren salaf dan pesantren modern. Salaf murni juga tidak, modern murni juga tidak. Tapi gabungan dari dua-duanya sehingga jadilah pesantren moderat As-Siddiqiyah ini. Jadi nilai-nilai plus pesantren salaf itu dikembangkan di pesantren ini karena di dalamnya kita juga ajarkan kitab salaf, tradisi kepesantrenan yang sederhana, yang ikhlas itu juga diajarkan di sini. Tapi juga dikenalkan dengan sistem digital. Tempatnya di kota. Santri-santrinya anaknya pembesar, anaknya artis, anaknya macam-macam. Sehingga saya melihat As-Siddiqiyah ini sebagai pesantren moderat. Dari awal Yai Nur ini menyampaikan kepada jamaah, kepada santri, kepada asatidz, bahwa pesantren ini bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi juga lembaga perjuangan. Karenanya dari awal kita tidak hanya ngurus soal taklim, tapi juga soal-soal keumatan, soal kebangsaan, soal ekonomi kemasyarakatan. Inilah yang secara istiqomah dilakukan oleh beliau, sehingga waktunya habis untuk ngurusin urusan dalam dan urusan luar. Kalau urusan taklim kan pasti urusan dalam. Tapi pada saat bicara keumatan, bicara soal kebangsaan, bicara soal politik, ekonomi, beliau harus berkomunikasi dengan faktor-faktor eksternal. Sehingga saya tahu betul waktu beliau itu habis betul. Datang jam 2 malam dari ceramah di Cirebon misalnya, lalu tidur, jam 3 sudah harus bangun dan memimpin sholat tahajud. Ini yang tidak saya lihat di banyak pesantren lain. Jadi walaupun pesantren salaf, tidak semua kembangkan tahajud sebagai kewajiban seperti As-Siddiqiyah. Ini yang harus menjadi kebanggaan bagi santri As-Siddiqiyah. Dan ini pula yang saya kira menghantarkan As-Siddiqiyah menjadi pesantren yang menurut saya sangat berkah. Ya, menarik sekali paparan dari Kiai Anas tadi. Tadi disebutkan bahwa Abah Kiai Nur itu sangat sibuk di luar dan juga sebisa mungkin tetap istiqomah memimpin santri-santrinya. Dan Kiai Anas ini memainkan figur sentral di pondok pesantren dalam komunikasi juga keluar. Kita tahu bahwa sering sekali As-Siddiqiyah mendatangkan para pembesar, para pejabat, dan yang mungkin yang salah satu bisa kita ingat adalah pernah salah satu mungkin presiden Iran ya, pejabat dari Iran datang ke As-Siddiqiyah. Itu bisa diceritakan nggak, Kiai Anas, bagaimana itu background dan kisahnya itu sampai kita tahu bahwa ada negara Syiah berkunjung kepada sebuah pesantren yang notabene punya ideologi Sunni. Kita berdialog, bergaul, dan berkomunikasi dengan siapapun dan pihak apapun. Selama kita sudah punya jati diri, tentu kita tidak akan terbawa oleh arus orang lain. Jadi saya kira kuncinya adalah faktor keterbukaan kita, bergaul dan berkomunikasi dengan sebanyak-banyaknya pihak. Saya kira begitu, Mas. Ya. Kiai, pengabdian Kiai di As-Siddiqiyah 20 tahun. Kira-kira nih Kiai, pernah nggak sih ada momen di mana Kiai itu dimarahi atau diomeli atau bagaimana Kiai oleh Kiai Nur Muhammad Kaldasi? Ini pertanyaannya ini karena punya pengalaman dimarahin ini pasti. Betul Kiai. Ya, alhamdulillah ini juga agak unik. Barangkali salah satu, kalau nggak saya bilang satu-satunya ya, salah satu ustadz atau guru atau katakanlah siapapun yang mengabdi di As-Siddiqiyah yang nggak pernah dimarahi selama 20 tahun itu saya. Waduh, ini rekor ini. Padahal saya bergumul paling dekat, bergumul setiap hari, siang, malam, pagi, dalam kota, luar kota, dalam rumah, di luar rumah. Barangkali karena masing-masing sudah memahami psikologi. Yai Nur itu sangat cerdas saya lihat. Orang ini bisanya dibentak, ya dibentak. Karena tujuannya bukan dibentak, supaya dia jalan. Orang itu cukup disindir, dia jalannya disindir. Ada orang yang cuma dikasih isyarat, sudah jalan kenceng, ya dikasih isyarat. Jadi sebenarnya kuncinya pada kita sendiri, bukan pada beliau.
Kalau kunci kita menempatkan seperti kuda yang baru bekerja, kalau dipecut, ya dipecutlah kuda itu. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang sensitif, diberi sinyal saja kita sudah bisa bergerak, beliau paham. Saya kira begitu, Mas. Apa yang memotivasi Kiai Anas untuk berkiprah di luar pesantren Asdikiyah sejak 2005 lalu, Kiai? Jadi karena pada 2-3 tahun terakhir, saya diminta Pak Kiai Hasyim Muzadi untuk ikut aktif di PBNU. Saya wakil sekjen PBNU waktu itu, tapi dari kepengurusan kesekjenan, dari sekjen sampai wakil-wakil sekjen ada beberapa itu, saya salah satu yang paling aktif di PBNU. Sehingga saya tidak mungkin untuk mewakafkan diri saya 24 jam di 2 tempat yang berbeda. Saya merasa 20 tahun di Asdikiyah sudah waktunya cari suasana lain. Toh sama-sama untuk masyarakat. Sama-sama untuk mengabdi untuk masalah diniyah. Jadi sama saja di NU, di Asdikiyah saya kira bukan soal keluar masuk, tapi soal opsi saja bahwa hari ini kita di tempat ini, besok di tempat yang lain. Ya. Nah, kalau soal kiprah di politik, bagaimana Kiai? Bisa ditentukan partai ini dan alhamdulillah Kiai menjabat sebagai anggota dewan 2 periode. Sebenarnya dunia politik ini juga bukan baru ya buat saya. Karena ayah saya itu juga politisi. Ayah saya itu dulu juga ketua DPRD. Ketua Partai Persatuan Pembangunan di Banyuwangi pada saat partai cuma 3. Cuma setelah beliau merasa sepuh, beliau memilih hanya mengurus pesantren, dan ketika ayah saya meninggal, itu beliau masih sebagai Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Banyuwangi. Jadi kalau saya sekarang ke politik itu sebenarnya cuma ngikutin langkah ayah yang waktu itu sudah beliau jalani. Nggak ada hal baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya background-nya kan juga aktivis. Dulu saya pernah jadi ketua OSIS, begitu mahasiswa, saya aktif di PMI, di Ciputat saya kuliahnya di IAIN, waktu IAIN sekarang UIN. Saya juga ketua umum PMI cabang Ciputat. Jadi darah aktivis saya memang sudah mengalir sejak dulu. Jadi begitu saya di pesantren, ketemu dengan Yai Nur yang memang Pak Ade saya, terjadi kombinasi. Jadi kalau beliau memang basicnya salaf murni, pendidikannya dari Lirboyo, kuliahnya pun dari PTIG, saya agak nakal-nakal dikit sebagai aktivis ketemu. Sehingga saling melengkapi. Apa yang saya tidak punya, saya belajar banyak sama beliau. Apa yang beliau kebetulan belum pernah terjun di situ, saya yang menjalankan. Jadi terjadi sinergi yang simbiosis begitu. Ya jadilah Asdikiyah itu. Kira-kira begitu, Mas. Dari PBNU, saya calon anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya karena dulu ayah saya juga P3, jadi nggak banyak pertimbangan ini itu. Kalau saya sekarang harus seandainya ini, saya sebagai politisi hari ini baru terjun ke politik, belum tentu juga saya masuk P3. Tapi waktu itu nggak banyak pertimbangan itu, kesempatan ini di P3, ayah saya P3, saya masuk. Dan kebetulan harus bertarung karena pertarungan bebas itu hanya pada saat saya itu yang pertama kali. Sebelum saya kan pemilu masih tertutup berdasarkan nomor urut. Jadi siapa yang dicalonkan DPP dia jadi. Tapi pada saat saya turun itu harus tarung bebas. Kita harus cari konsep terbuka ya, pemilu terbuka. Ya. Kita harus cari perisai sendiri, kita cari peluru sendiri, kita perang sendiri, kita berhadapan dengan masyarakat sendiri, dengan resiko dibayar sendiri. Alhamdulillah bisa jadi, dan kemarin pertarungan itu saya ulang pada periode kedua. Hanya ketika turun saya beda, periode pertama saya di Komisi 10. Sekarang pada periode kedua saya di Komisi 9. Begitu, Mas. Ya, apakah menjadi politisi sebuah cita-cita dari kecil, Kiai? Enggak juga. Karena saya ini orang sederhana sebenarnya. Saya ini dari awal cuma ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, apapun. Jadi guru pun saya puas, jadi dosen saya puas. Kalau kemudian jadi politisi ya saya puas.
Yang penting saya jalankan dengan sekuat saya yang bisa lakukan, saya lakukan dengan serius. Karena bagi saya profesi apa saja itu sama saja, bergantung kita. Kalau kita serius, kita juga bisa berhasil. Kalau kita tidak, kita juga akan gagal. Kita kan tahu di luar, Kianas ini punya hubungan yang cukup dekat, kalau boleh tidak dikatakan sangat dekat, dengan salah satu ulama karismatik, yaitu Mbah Maimun Zubair. Itu dan kita tahu juga Abah Kiai Nur itu sempat berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan juga ya. Ada nggak kisah-kisah yang begitu berkesan selama interaksi Kiai Anas dengan Mbah Maimun yang bisa di-share? Ya, beliau itu kebetulan sebagai Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya sebagai Sekretaris Majelis Syariah DPP Persatuan Pembangunan. Begitu saya masuk P3 itu, saya jadi Sekretaris Majelis Syariah yang dalam hal ini sekretarisnya Kiai Maimun Zubair. Ada satu yang menarik karena begitu saya masuk, saat itu P3 itu konflik. Anda sendiri tahu apa, kita terbelah dua, ada Jan Farid, ada Romi, ada macam-macam. Dan Kiai Maimun kan tidak mungkin harus ikut arus politik yang begitu kental lalu ikut bertarung kayak anak muda, padahal beliau pada posisi sebagai sesepuh Ketua Majelis Syariah yang harus melerai. Kadang-kadang politik itu juga tidak mudah untuk dilerai, wong nyatanya sampai hari ini saja juga nggak bisa menyatu seutuhnya. Nah, suatu saat ketika beliau memimpin rapat, dan itu pertama kali saya rapat di P3, beliau memimpin lalu disampaikan di forum itu, saya ini sudah tua, sudah waktunya ngurusin pesantren, ngurusin umat. Jadi mulai sekarang saya berharap untuk urusan ini segala macamnya saya serahkan kepada sekretaris. Itu kaget bagi saya. Dalam situasi konflik, rapat pertama itu di hotel dekat airport itu, karena beliau itu baru turun dari Mekah langsung ke hotel, memimpin rapat, diserahkan saya. Bagi saya ini sebuah pengalaman yang luar biasa, dan beliau langsung pulang lagi ke sarang. Jadi sepenuhnya beliau tidak perlu lagi tahu detail A sampai Z-nya isi rapat itu. Saya kira kalau di luar pesantren nggak seperti ini. Begitu, Mas. Kemudian Pak Andi, mungkin kita bisa mengundang salah satu pembicara juga, yaitu ketua dari Koperasi Mambaul Rizki Investama yang didirikan oleh para alumni Asidikiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semuanya juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Sekedar informasi Kiai, Pak Asep ini adalah alumni Asidikiyah tahun 2000. Beliau berkecimpung di dunia perbankan ini di microfinance hampir 18 tahun. Alhamdulillah. Dan sekarang masih menjabat sebagai komisaris di BPR Bandung, Kiai. BPR Bandung, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Lanjut Pak Asep. Saya sekarang juga aktif di Asidikiyah, Pak, ya, untuk ngurusin operasinya karena bertahun-tahun di luar, ya, artinya untuk mensinergikan para alumni juga. Sekarang saya membuat komunitas koperasi jasa syariah ini, Pak, ya. Alhamdulillah, salah satunya saya mengumpulkan database alumni, termasuk ini Kang Saputra ini yang ada di Belanda pun alhamdulillah tertemukan juga. Kemudian teman-teman yang lain, ya koperasi ini memang bergerak di jasa, ya, ada jasa pembiayaannya juga, kemudian jasa konsultasi, kita juga main ekspor impor juga. Jadi semua jenis profesi alumni dan bisnis alumni semua kita sinergikan di wadah koperasi ini gitu. Jadi yang memang profesinya sebagai trainer motivasi, ya kita pun ada jasa konsultasi manajemennya. Untuk yang bisnis seperti peternakan segala macam, kita pun alhamdulillah sudah jalan, ya. Mungkin mohon doanya saja
dari guru-guru kita, karena ini kemarin koperasi kita ini yang kemarin diresmikan Kiai Ma'ruf Amin itu Pak Yai, waktu pas terakhir itu langsung setelah itu kan lockdown, artinya nggak beraktivitas operasional. Nah kita sekarang beraktivitasnya via virtual meeting seperti ini Pak Yai. Jadi mohon nasihat, mohon saran dari Pak Yai Anas yang sudah lebih berpengalaman. Terus juga saya ini ada penasaran nih waktu lihat riwayat pekerjaan Pak Yai, pernah jadi dosen Politeknik Perbankan Asyidikiyah itu tahun 89 itu di mana ya Pak Yai? Waktu itu kan kami belum masuk nih. Mungkin bisa ceritakan Pak Yai? Oke, yang pertama saya terkesan sama alumni Asyidikiyah ini yang sudah bertebaran di mana-mana. Dan ini juga buah dari perjalanan panjang Asyidikiyah kan yang sudah hampir berusia 30 tahun atau lebih malah. 35 ini. 35 tahun, alhamdulillah. Saya melihat di banyak profesi sudah banyak yang mengisi teman-teman Asyidikiyah ini. Suatu hari saya pergi ke New York, di Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Pada saat saya masuk, salaman dengan Duta Besar Indonesia yang ada di sana. Ternyata di samping Duta Besar itu tiba-tiba bilang, ini Ustadz saya, Pak Duta Besar. Subhanallah. Jadi luar biasa. Ternyata di situ ada Mas Rizal Purnama yang jadi first secretary Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Suatu hari saya naik pesawat Garuda dari Jakarta ke Surabaya. Begitu saya duduk, tiba-tiba ada pramugari salaman sama saya, cium tangan.